Pemirsa, Hot News kembali hadir menjumpai Anda. Saya Nova Amalia Rizky dan inilah Hot News selengkapnya. Peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menjadi salah satu tragedi paling mengejutkan di dunia pendidikan Indonesia baru-baru ini. Pada Jumat 7 November 2025, sekitar pukul 12:15 WIB, dua kali ledakan mengguncang area masjid sekolah saat siswa dan guru tengah melaksanakan sholat Jumat. Suasana yang biasanya tenang, hikmat, berubah dalam sekejap menjadi kepanikan dan kekacauan. Ledakan itu menyebabkan puluhan orang luka, mulai dari siswa, guru, staf, dan jamaah masjid sekolah. Sebuah tragedi yang tidak pernah dibayangkan. Berdasarkan penyelidikan awal, ledakan diduga berasal dari bom rakitan. Tim penjinak bom diterjunkan ke lokasi. Serpihan paku, rangkaian kawat, dan material peledak ditemukan dan diamankan. Dua titik ledakan, satu di dalam musola, satu lagi di dekat pintu masuk area sekolah. Menurut data resmi dari polisi, korban luka mencapai 54-55 orang dengan berbagai tingkat cedera, dari luka ringan hingga luka serius. Banyak korban telah dilarikan ke rumah sakit, sebagian sudah diperbolehkan pulang, sebagian masih menjalani perawatan. Kepolisian telah mengamankan seorang pelaku, diduga siswa di sekolah tersebut, dan kini dalam pemeriksaan lebih lanjut. Motif belum dipastikan, namun investigasi masih berjalan. Hingga kini, penyidik masih menelisik kemungkinan banyak faktor, tekanan psikologis, kondisi keluarga, pergaulan, bahkan dugaan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Beberapa sumber dan saksi menyampaikan pelaku kerap menjadi sasaran olokan atau pengucilan. Tapi, ada juga yang menyatakan bahwa dampak media sosial, akses terhadap konten kekerasan, atau kondisi psikologis internal bisa jadi turut berperan. Artinya, tragedi ini bukan sekedar soal bom, melainkan soal bagaimana ketidakpedulian terhadap kondisi batin seseorang bisa memunculkan akibat dramatis. Korban luka, trauma, ketakutan, semuanya nyata. Banyak siswa dan guru yang merasa tidak aman untuk kembali beraktivitas atau menjalani rutinitas sekolah. Bagi banyak orang tua, keyakinan bahwa sekolah adalah tempat paling aman bagi anak-anak mereka kini tercabik luka. Sekolah yang selama ini dianggap sebagai tempat belajar dan membentuk karakter, kini berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa lingkungan pendidikan bisa jadi tempat luka batin, dan bukan hanya fisik, trauma psikologis bisa tertinggal jauh lebih lama. Tragedi di SMA Negeri 72 Jakarta bukan sekedar soal ledakan. Ia adalah panggilan bagi kita semua, pendidik, orang tua, siswa maupun masyarakat, untuk mulai hidupkan nilai-nilai dasar bangsa yang tertuang di Pancasila. Bukan hanya sebagai retorika, tapi realitas nyata di lingkungan pendidikan. Pancasila bukan sekedar kumpulan sila di buku pelajaran. Ia adalah landasan moral, pedoman hidup bersama. Dalam konteks kejadian ini, kita bisa melihat relevansi masing-masing sila secara mendalam. Ketika ledakan terjadi di masjid sekolah, tempat ibadah dan spiritualitas, kita ditantang untuk menegakkan nilai ketuhanan, menjamin bahwa ruang ibadah benar-benar suci, aman, dan bebas dari kekerasan. Ketika ada siswa yang merasa terasing, terpuruk, dibully, atau bahkan diabaikan, itu berarti kita gagal menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Martabat manusia tidak bisa dinegosiasikan, setiap anak berhak dihormati. Sekolah adalah miniatur masyarakat Indonesia dengan beragam latar, karakter, dan problematikanya.
Untuk menjaga persatuan, kita harus pastikan tidak ada yang merasa tersisih, terpinggirkan, atau dilukai. Ketika masalah batin, tekanan, konflik, atau perundungan muncul, sekolah, guru, orang tua harus membuka ruang untuk musyawarah. Hanya dengan kebijakan bijak, komunikasi terbuka, dan perhatian bersama, nilai demokrasi dan hikmat kebijaksanaan bisa hidup. Dan yang paling dasar, setiap siswa dan warga sekolah harus merasakan keadilan sosial, hak atas rasa aman, perhatian, perlindungan, kesempatan untuk tumbuh. Tanpa keadilan, sekolah hanyalah bangunan tanpa jiwa. Nanti ketika kita kembali membuka gerbang sekolah, semoga bukan sekedar rutinitas pelajaran, semoga di sana tumbuh lingkungan di mana setiap siswa merasa dihargai, didengar, dan dilindungi. Semoga kita semua belajar dari tragedi ini bahwa kekerasan, pengucilan, rasa asing di hati tidak pernah membawa kebaikan. Hanya empati, kasih sayang, keadilan, serta kebersamaan yang bisa melahirkan generasi utuh. Semoga para korban segera pulih, baik fisik maupun mental. Semoga keluarga dan seluruh warga sekolah menemukan kekuatan, harapan, dan ketenangan. Dan semoga nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam langkah kita di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Saya Nova Amalia Rizky pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.